Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa qala al-musannif Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsan raja 'inda wujudiz zalal. Bapak Ibu jamaah sekalian yang tentunya semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang banyak. Nikmat yang setiap saat, setiap waktu, setiap detik, bahkan selalu turun kepada kita. Hanya sayangnya kita lengah, kita lalai. Kenapa? Karena kita menganggap yang namanya nikmat itu bila duit banyak. Bila duit banyak tuh nikmat. Dikasih uang 1 M, sujud syukur langsung. Ya, mau Pak? Nih dikasih duit 1 M. Tapi ada syarat, besok ada berhinak lagi. Kadanya mau apa enggak gitu ya. Ternyata nikmat nafas itu lebih tinggi daripada uang. Maka setiap saat nikmat ada. Itulah makanya kita syukur ya Pak. Kita bisa bernafas, kita bisa berjalan, kita bisa salat, kita bisa melihat, mendengar, sehat semua ya. Nah itu yang pertama, ketika dapat nikmat banyak-banyak syukur. Yang kedua, ketika mendapatkan musibah, karena musibah itu pasti akan datang. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan sungguh kami pasti akan menguji kalian dengan sesuatu. Minal khauf, khauf takut. Takut kehilangan ini, takut kehilangan jabatan, pangkat, harta, takut macam-macam takut. Wal ju' kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kehilangan harta. Wal anfus, jiwa. Wasamarat, buah-buahan, makanan. Jadi musibah itu ya ini Pak ya. Takut tuh musibah. Kayak apalah besok, kayak apalah musiah lah, musiah aku pensiun, kayak apaan? Itu takut, musibah juga itu. Sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman itu musibah ya. Maka ketika kita takut ya musibah. Yang kedua lapar tadi kan, itu hilang harta, hilangan harta, jiwa. Tapi apa kata Allah? Wa basyyiris sabirin, beritahukan satu kabar gembira bagi yang sabar. Siapa mereka yang qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang idza asabathum musibah, yang ketika mereka ditimpakan musibah, qalu, maka mengatakan inna lillah, kita ini dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Kita cuman apa ya? Semua ini titipan. Ya. Kita nggak punya apa-apa Pak. Nah ketika kita mendapatkan musibah, bersabar ya. Ketika kita taat, kita beribadah kepada Allah, maka pandang syuhudun, pandang tuh min taufiqillahi ta'ala, ketaatan kita, ibadah kita, sholat kita, puasa kita, semua adalah taufik Allah. Maka kalau udah kita pandang itu taufik Allah Ta'ala, tak ada lagi merendahkan orang lain, tak mungkin lagi kita mencela. Kenapa? Semua taufik Allah. Kita bisa bangun malam, kita bisa sholat
tahajud, kita bisa baca Quran, kita bisa baca salawat, itu semua taufik Allah. Ada yang belum, doakan mudah-mudahan dia mendapatkan taufik dan hidayah Allah, kan gitu. Maka tidak ada lagi rasa hebat, ya. Maka itu Bapak Ibu. Lalu kemudian ketika kita berbuat dosa, maksiat, tergelincir, maka kita mesti segera bertaubat. Apa itu taubat? Balik ke jalan yang pas. Ketika kita tergelincir di jalan, maka kembali ke jalan yang lurus. Ya. Gimana caranya? Istighfar. Maka itulah menarik ketika seorang Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang ulama, ya ulama bermadzhab Maliki. Beliau wafat di tahun 709 Hijriah. Dalam perjalanan beliau, rohani beliau seorang ulama yang sangat kuat berpegang pada mazhab Maliki. Begitu banyak sekali perdebatan, pertentangan yang beliau hadapin. Karena namanya fikih itu kan tentu banyak berbeda, Pak. Fikih, syariat, amal itu jalan beda. Maka ketika itu beliau mencoba menjalani sebuah jalan hikmah. Bukankah hikmah ini yang dicari? Nabi mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma alimhul hikmah. Hikmah apa? Kemarin kita bicara ada dua ulama, al-ulama bi ahkamillahi ta'ala, ulama yang paham hukum Allah Ta'ala. Maka ulama seperti ini adalah ulama yang bisa membimbing kita dalam amal dan ibadah. Kalau kita ingin beramal yang sesuai, cari ulama yang paham hukum. Yang kedua, al-ulama bi ma'rifatillahi Ta'ala, ulama yang mengenal Allah Ta'ala melalui sifat-sifatnya, melalui zatnya, melalui sifat-sifatnya, melalui asmaul husna. Ini mereka yang tidak hanya membimbing amal, tapi membimbing hati. Ya. Nah, dan menarik adalah di dalam ungkapan pertama, hikmah pertama dalam kitab Hikam. Hikam itu jamak dari hikmah. Beliau menulis, mengawali ungkapannya itu min alamatil i'timad, min alamatil i'timadi alal amal, min alamat, sebagian di antara alamat itu tanda. Alamat di mana? Alamat di jalan Handil Bakti, yalah, komplek Geria Permata. Memutarnya jauh, Pak. Mencari pemalingan tuh ngalih benar Pak ini. Saya kalau pakai mobil lah misalnya macet sudahnya, mutar ke sana. Aduh, jauhnya ke bila sampainya. Kejauhan, mulai pemalingan tuh kejauhan. Ini masih mending tapi jauh kan Korea Permata. Coba dong setelahnya tuh jauhnya bilang hendak 2 pal apa mutarnya ya. Ya Allah, banget banget mulai pemalingan itu bangatan, macet pada. Ya kayak apalah, kita tahu juga hitungannya lo nih kayak apa hitungan sebujurnya lah. Ini yang paham nih bukan anu lah, bukan dinas perhubungan lah, yang paham hitungannya hitungan. Saya kadang-kadang lucu malah, pemalingan jauh, tapi macet juga masih. Memutar tuh nggak kebanyakan orang yang mutar, terkumpul. Di kampung malah lucu-lucu lagi di kampung. Kebanyakan polisi tidur, dekat belang. Ya Allah, hitungannya kayak apa nih? Polisi tidur itu menghalangi jalan, itu harus ada hitungan. Kada sembarangan maulah. Asal ulah polisi tidur, anu jangan supaya orang kada laju. Tatape laju. Biar polisi tidur kan. Amun hendak nang maulah orang kada laju bahkan begana itu poluan tidur. Itu pasti sudah. Poluan tidur pasti. Amun polisi tidur siapa? Pasti lewatnya. Poluan suruh tidur. Melihatnya tak begana pasti. Melihat poluan tidur ya Allah.
Ini kayak apa aturan-aturan kayak gini lah. Mula aturan, kesian baik, kesian. Tapi ya biarlah, sudahlah, sabar aja Pak. Itu termasuk musibahnya baik. Musibah itu, ya. Bagi yang hendak lakas sampai jauhnya mutar ke situ. Tapi ya alhamdulillah, kayak apapun untung juga dibaiki jalan lah. Terima kasih juga kan. Kita nanti banyak terima kasih ya Pak. Pokoknya kada hidup kecuali terima kasih dengan siapapun. Termasuk lawan maulah pemalingan yang jauh itu. Terima kasih Pak, untung pian maulah pemalingan yang jauh itu. Nah baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka di antara alamat, sebagian daripada alamat al-i'timad, bergantung, bersandar. Alal amal, kepada amal. Bergantung kepada amal. Apa di antara kita itu bergantung pada amal? Nuqsan raja, berkurangnya harapan, inda wujudi zalal, ketika terjadinya ketergelinciran. Zalal, tergelincir Pak. Bapak Ibu, ini menarik nih saya kira. Setiap kita tentu beramal. Amal itu kan berbuat, ya. Amila itu kan perbuatan. Setiap kita tentu berbuat. Tentu lebih identiknya kepada amal baik. Amal baik, sholat segala macam, puasa, ya. Apalagi sedekah, zakat, itu amal baik. Apalagi ya macam-macam lah. Sholat, puasa, haji juga amal baik, ya. Cuman haji ini rukun Islam yang kelima bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Yang kada mampu dipaksakan biasanya. Jual perumahan, jual rumah, jual kebun. Hendak tulak ya Pak. Sebab bilanya kada haji juga ada sempurna. Tulak. Sekalinya dimakannya oleh buahnya. Yang hendaknya mahadang 30 tahun bertambah lagi 14 tahun, 44 tahun mahadang Pak. Kasihannya. Nini kai kita kasihan Pak. Nini kai nang berjual segala macam tuh nah. Mati sih Din. Tadi banyak mati kalau belum sampai tulak, mati sih Din. Ambil duitnya ngalih bener. Pian ambil duit, mengklaim duit membelikan duit nah haji tadi nah. Itu ngalih Pak. Kenapa ngalihnya? Prosedurnya harus ke kelurahan minta fatwa waris. Kelurahan pulang mahadang pengantar dari RT dulu. RT hanya ke kelurahan. Kelurahan pulang limbah itu menyuruh ke fatwa waris pengadilan pulang. Ujung-ujungnya tetangis juga ya, biar ambil ngalih bubuhnya man. Jualnya ke pengusaha. Ya tapi ini polemik lah. Tapi bagaimanapun juga yang namanya korupsi itu kalau dia menguntungkan kita, menguntungkan pihak lain, itu korupsi juga. Kalau dikatakan aku nggak makan duitnya, dia ujar. Mana mau mengaku maling? Iya. Wah ini sahabat zaman Pak ya. Saya malam Ahad ceramah di Perumahan Wijaya. Jam 9 ada telepon ini. Ternyata saya nggak ngangkat. Biasanya kalau ada telepon, biasanya kalau saya ceramah nggak ada telepon. Pulang ternyata apa? Berantakan nih, spanduk segala macam di atas kendaraan kan supaya jangan ada kucing. Kok berantakan? Saya bilang sama anak-anak. Bi, coba pian baca dulu WA. Saya baca WA. Bi, motor Beat kita hilang. Makanya kebeli itu Pak. Motor Beat hilang. Saya ingat Nabi bilang, sabar itu ada pada hantaman pertama. Berita pertama. Bila di saat mendapat berita pertama kita langsung bereaksi, belum sabar. Kalau setelahnya itu ada. Di saat hantaman pertama, situ saya langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah tapi sabar atau boleh pasif Pak? Aktifnya Pak, lapor, cari CCTV, muhanya jelas, muha malingnya jelas, dua-duanya jelas semuanya. Lapor polisi. Sampai hari ini 2 minggu kada dapat juga. Nang jelas muha lagi jelas. Apa digawe? Aduh ya Allah.
Kadang asa hendak ulun bicara sokakan gitu, jakannya kada anu ulun dapat ulun tuh. Muhanya jelas baik. Dapat. Nang istilah bahasa ulun tuh orang bungo aja dapat. Muha jelas kita apalagi nang jelasan lah. Berarti apa digawe? Berarti digawinya tuh cuman nerima laporan selesai. Ya kalau kayak itu kan, muha jelas ya, kalau muha jelas. Aduh, jalan gini sampai udah gini deh biar ada jalan. Anu kasihan juga kan polisi boyo. Nya gawenya kan cuman mencari mana bila ada orang pindah melanggar lalu lintas tangkap. Itu aja gawenya. Menguntungkan. Ya ini sistemnya menguntungkan. Kada menguntungkan kada pakai Pak. Apa aja tuh. Tapi itu di India, Pak, di India. Belum nonton India aja gitu, Pak. Polisi India tuh nang mana menguntungkan. Mungkin kita kada ya. Itu kita tuh. Ya muha jelas kada dapat berarti mungkin mata perlu perlu dites juga. Saya dulu Pak, tahun 9697 tuh masuk calon tarunaka Pak. Mata dites harus baik semua. Mungkin wah ini kada lagi kalau lah. Harus jelas mata, gigi semua kan. Tapi itu calon taruna. Tapi kada lulus sana, Pak. Karena lulus itu kan hitung-hitungan juga kan. Ini soalnya hitung-hitungan kayak menghitung memaling kendaraan juga kan. Memaling itu ada hitung-hitungannya juga. Seraba hitung-hitungan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, balik tadi. Bahwa kita ini beramal. Salat, puasa, sedekah. Tapi yang jadi persoalan itu ketika kita menjalankan amal itu bukan persoalan sedikitnya amal, bukan. Bagi saya amal sedikit ada masalah. Yang penting dia mengerjakan 5 waktu. Tapi yang jadi berbahaya itu bukan amal sedikit. Yang bahaya itu ketika kita bersandar pada amal kita. Itu yang bahaya. Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan, tidak berbahaya kita itu sedikit amal, tapi berbahayalah ketika kita bersandar pada amal. Coba lihat. Kalau kita bersandar pada amal, kalau kita bergantung pada amal, lupakah kita bahwa amal itu hanya sebuah jalan, sebuah syariat untuk menuju Tuhan kita? Maka kalau amal itu adalah sebuah jalan, sebuah syarat untuk menuju Tuhan kita tak perlu bersandar pada amal. Kita bersandar pada rahmatnya Allah. Di situ kemudian kalau kita bersandar pada amal, menganggap dengan amal, akhirnya kita merendahkan orang yang amalnya sedikit. Nih, seorang puasa Senin Kamis itu kada, nah mulai. Kita rajin sholat ini, rajin sholat malam, rajin sholat duha dan sebagainya. Kita tak lagi mempersoalkan orang yang sedikit ibadah. Kita juga tak lagi merendahkan orang yang bermaksiat. Karena yang namanya maksiat, namanya dosa, kita semua tak lepas daripada perbuatan dosa. Yang jadi persoalan adalah kita semua berdosa, tapi kemudian yang jadi persoalan adalah bagaimana kemudian orang berdosa ini sebaik-baik orang berdosa adalah ketika dia bertaubat. Belum tentu loh kita ini lebih baik daripada mereka. Ketika iblis mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada inya. Betul. Secara amal iblis lebih baik. Secara ilmu iblis lebih tinggi merasa. Tapi apa yang dipandang Tuhan? Dia jatuh karena kesombongan dia. Kenapa? Dia bersandar pada amal. Ya. Maka itulah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim, Nabi menyebutkan la yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. La yudkhila ahadan amalul jannah, tidaklah dimasukkan salah seorang kamu dengan amalnya ke surga, tidak. Amal tidak memasukkan kita ke surga, bukan amal. Ini jangan langsung disimpulkan. Lihat kejelasan belum selesai. Kalau sahabat bertanya, wala anta ya Rasul, bukan juga engkau ya Rasul, tidak juga engkau. Iya, kata Nabi. Wala ana, tidak juga aku. Aku juga tidak karena amal surga. Illa, kecuali apa? Ayyataghammadani Allahu bifadli wa rahmati.
kecuali Allah penuhi aku dengan karunia dan rahmatnya, maka yang membawa kita ke surga itu rahmat Allah. Ada seorang murid bertanya kepada Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad yang pernah saya baca dulu di sini, wahai imam, bukankah yang membawa kita ke surga itu adalah karunia dan rahmatnya Allah? Al-Ghazali menjawab, na'am, betul. Cuman apa? Fama tabluk, cuman mata tabluk, cuman kapan sampainya kalau hanya dengan amal, dengan rahmat. Ada seorang murid berkata, bukankah kita dimasukkan surga dengan karunia dan rahmat Allah? Betul, kata Al-Ghazali. Cuman kapan sampainya bila kau tanpa amal? Mata tabluk, kapan sampainya bila tanpa amal? Artinya untuk mendapatkan kasih Allah, karunia Allah, tentu pakai jalan. Ini yang disebut amal. Saya nggak akan sampai ke langgar ini, ke musola ini, kalau saya cuma diam di tempat. Harus jalan. Ya. Nah, bapak punya anak. Anak bapak begawian, tentu senang, maka dikasihlah hadiah. Akan lebih senang lagi bapak ketika anak bapak begawian tanpa disuruh. Ini nanti pada persoalan mereka beribadah bukan karena perintah lagi, tapi karena cinta. Puncak tertinggi rohani seorang hamba itu cinta, Pak. Cinta. Mau mencinta nih biar sudah. Makanya saya kepada anak juga bilang, Pak Hasbullah, saya bilang, nak, nanti kalau kau udah dewasa, punya keluarga, punya anak, Abi nggak mewajibkan kau datang ke rumah. Nggak ada kewajiban kau kepada orang tua, nggak ada kewajiban. Anak nggak punya kewajiban pada orang tua, ya kan? Nggak ada kewajiban. Anak punya kewajiban nanti kepada anak dan istrinya. Kadang bingung, kok begitu, Pak? Iya, nggak ada kewajiban. Kewajiban utama seorang suami kepada anak istrinya. Tapi setelahnya dia harus juga memikirkan orang tua, karena orang tua adalah ketaatan dia. Ada dua hadis, Pak, ya. Hadis yang pertama, ketika ada seorang ayah atau anak, ya, seorang anak laporkan bapaknya kepada Rasul telah mencuri hartanya. Ya Rasulullah, inna abi akhadha mali, wahai Rasulullah, sesungguhnya abahku mencuri hartaku. Panggil bapakmu, kata Nabi. Datang seorang tua dalam keadaan pakai tongkat, tua, lusuh, badannya gemetaran, jalannya juga pelan, maju mundur, kasihan Pak orang tua. Wahai orang tua, kata Nabi, anakmu laporkan engkau telah mencuri hartanya. Apa kata orang tua ini? Ya Rasulullah, dulu ketika dia masih kecil, saya bekerja mencari nafkah bating tulang untuk menghidupi anak istri saya, dan dia merebut semua kenikmatan yang saya berikan untuknya. Memang gak ada kewajiban dan gak ada perjanjian anak untuk membalas, gak ada. Tapi Quran mengingatkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Lalu ya Rasulullah, di saat itu, hari ini dia memiliki segalanya sementara ibunya sakit, ya Rasul. Saya ambil hartanya untuk memberi ibunya obat yang sedang sakit dan memberi makan ibunya. Ya Rasulullah, taruhlah, nggak usah dia pandang saya sebagai ayah, pandang saya sebagai jiran tetangga saja. Bagaimana mestinya kita berlaku kepada jiran tetangga? Tatkala kita masak, Pak, tercium baunya, Nabi perintahkan apa? Banyakin kuahnya supaya dikasih. Pandang saya tetangga, bukan ayahnya. Bagaimana ya Rasulullah? Harusnya dia kepada saya, nggak usah saya dianggap ayah. Berarti kebangetan ya anak. Apa kata Nabi? Nabi memegang kerah baju si anak.
Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu untuk bapakmu. Hadis yang satu, Pak, bahwa orang tua boleh mengambil bagian dari anak ketika kondisi yang seperti tadi. Masa anak terlalu banyak, mampu kuitan sakit berdiam. Tapi di sisi lain, ada seorang orang tua yang bilang ke Rasul bahwa dia punya anak durhaka. Ya. Maka dipanggil tuh anak. Dipanggil anak itu. Ayahmu bilang kau durhaka. Kau berani melawan dia. Apa kata anak? Apakah tugas seorang ayah, wahai Rasulullah? Tugas ayah itu apa? Kewajiban ayah apa? Menafkahi, mengasih nama yang baik, mendidik, dan sebagainya. Itu tidak pernah dilakukan ayah saya kepada saya. Apa kata Nabi? Kau yang durhaka pada anakmu. Nah, di sini kita harus seimbang, Pak, ya. Nggak boleh pukul rata malah satu hadis yang tadi tiba-tiba anak langsung wajib ke orang tua. Istrinya gimana? Istri juga kewajiban. Maka utamakan dalam hal nafkah. Ingat, dalam hal nafkah yang lebih diutamakan seorang laki-laki itu adalah istri dan anak-anaknya. Tapi dalam hal ketaatan yang diutamakan adalah orang tua. Ketaatan. Ada lagi hadis, Pak. Ketika Nabi ditanya siapa ya Rasul yang lebih utama, kata Nabi ummuka. Siapa lagi ya Rasul dalam hal pelayanan nih? Ummuka baru abuka. Ini dalam hal pelayanan. Dua-duanya sama wajib. Ayah wajib, ibu wajib. Cuman ketika melayani utamakan ibu. Nak, ujarna abah, tukarakan abah rokok. Misalnya kan abah dulu kan gitu. Nang mama bekiau nak, ambilakan pang, misalnya mamanya lagi bertapas lagi apa, ambilakan pang anu gayung. Mama dulu, Pak. Mama dulu baru abah. Dalam hal pelayanan, kenapa? Ibu kita lemah. Dalam hal melayani utamakan ibu yang dilayani duluan. Ini yang mesti kita tidak boleh artinya derajat ibu 3 kali ayah, bukan, sama derajatnya. Cuman bedanya gini, dalam hal pelayanan utamakan ibu. Ayah ini berat loh, Pak. Kita merasa nih, ya sebagai ayah tuh gimana? Pedihnya, hidup perihnya, segala macam kita tahan demi anak istri kita. Jadi perjuangan ayah itu luar biasa juga. Jadi dua-duanya sama, setingkat. Tapi dalam hal pelayanan utamakan ibu. Ya, nah ini keseimbangan dalam kita memahami hadis. Sama tadi Pak Hasbullah tadi. Mana apakah anak tiri adalah kewajiban kita, kata Pak Hasbullah, setelah ibunya meninggal? Jangankan setelah ibunya meninggal, ibunya masih hidup, anak tiri kita dari ibu tadi, nggak ada kewajiban kita. Nggak ada kewajiban. Itu kewajiban ayah kandungnya. Bagaimana ayah kandungnya meninggal dunia, maka kewajiban itu berpindah ke kakek kandungnya. Kakeknya meninggal, bagaimana? Kewajiban berpindah ke wadah pamannya. Makanya hukum waris itu di situ. Ini mun waris saja berabuk. Pas anaknya sugih, paman nggak dapat kan? Paman dapat. Pak, kakek Nabi itu kan namanya Abdul Muthalib. Namanya bukan Abdul Muthalib, itu gelar. Namanya kan Saibah. Dia anak oleh Hashim. Hashim ke bawahnya kan siapa? Abdul Muthalib ya. Nah, beliau ada anak oleh Hashim. Betul ya? Kalau nggak salah. Hashim anaknya Abdul Manaf. Abdul Manaf anaknya Qusay. Jadi Hashim ini punya saudara kembaran namanya Abdus Syams. Abdus Syams ini nanti melahirkan keturunan sampai ke Muawiyah. Nah, kita bicara gini,
Hashim ini meninggal di usia Abdul Muthalib belum 7 tahun. Belum 7 tahun. Maka yang bawa Hashim tentu ibunya. Di usia Hashim 7 tahun, saudaranya Hashim, adiknya itu bernama Muthalib. Muthalib sadar bahwa ini keponakan, kewajiban siapa? Kewajiban paman. Makanya lihat Nabi siapa yang menggaduh? Kai habis itu paman. Nah, kemudian Muthalib pun mendatangi istrinya Hashim untuk mengambil keponakan. Saya bahas tadi. Tentu baik-baiklah, karena nggak bisa langsung tarik, nggak bisa. Semua kan ada aturan, ada budaya yang di ini juga. Nah, akhirnya Hashimnya juga, Saibah juga mau ikut paman Muthalib tadi. Ikutlah Muthalib di belakang, ikutlah keponakan di belakang Muthalib. Dulu tradisi bangsa Arab itu bila di belakang duduk tuh pembantu, budak biasanya. Maka orang melihat Abdul Muthalib jadi bahan perbincangan. Kenapa? Karena Abdul Muthalib Saibah itu wajahnya sangat tampan. Wajah yang sangat tampan. Ribut sekampungan. Namanya orang dulu kan wajah tampan jadi pandai kan. Wih, itu Abdul Muthalib, itu budaknya Muthalib, ganteng banget. Budak Muthalib. Orang manggil budaknya Muthalib. Maka terkenal Abdul Muthalib namanya. Nah, siapa yang menggaduhnya? Paman Muthalib, pamannya itu namanya Muthalib. Nah, itu ceritanya Pak ya. Jadi nggak ada kewajiban kita nggak ada itu tetap kewajiban ayah. Justru hari ini lucu Pak, seorang laki-laki A sama B, A ini lakinya, B ini istrinya, pisah, punya anak 3. Sementara C lawan D, C ini laki, D ini perempuan, pisah, punya anak misalnya 2. Maka si A menikah sama 3 juga. Si A menikah sama si D. Si A menafkahi anaknya si D. Sementara si B menikah sama orang lain, membawa anak juga. Anak kandungnya si A dinafkahi oleh orang lain. Itu yang sering saya dapatkan selama 20 tahun jadi penghulu. Awal pungkala rumah tangga itu rusak dan berantakan. Laki-laki Pak, karena nyamannya jelakian nih. Mana ada nanya uyo nyamannya jinya. Tinggal kerja. Tapi ketika dia menggaduh anak ini, kadang-kadang jarang ada Pak laki-laki yang mau ongkosi anak tiri, kecuali orang yang ikhlas banget. Biasanya jadi masalah. Apalagi kalau ayahnya itu masih hidup. Inilah kerusakan. Makanya seorang perempuan ketika dia menikah lagi dengan laki-laki lain, maka kewajiban perempuannya buat suami dan anak-anak suamimu. Kenapa? Karena yang menafkahi dirimu adalah ayahnya. Yang terjadi apa Pak? Kekacauan yang sering saya lihat. Misalnya sama-sama bawa anak juga nih, suami bawa anak juga, istri juga bawa anak. Kadang-kadang yang kasihan si anak suami nih Pak, ibunya lebih memperhatikan anaknya kandung dari laki-laki yang menceraikan dia. Dan kadang-kadang anak dari suami nggak dapat dipedulikan. Bahkan kadang-kadang mereka sepakat menyakiti yang ini. Itu sering saya lihat. Pengalaman saya 20 tahun menghadapi persoalan perkawinan begitu Pak. 20 tahun loh, saya konselor pernikahan bersertifikat. Ya. Saya termasuk juga diminta menulis buku-buku tentang pernikahan secara nasional di Asosiasi Penghulu Indonesia. Di TVRI saya mengasuh persoalan pernikahan sejak tahun 2017 sampai 2026 ini, 9 tahun. Itu yang saya hadapi. Jadi jarang ada yang ikhlas. Nah, maka saya bilang kalau misalkan ayah sambung mau juga mengongkosi bonus sedekah.
Maka si anak itu mesti terima kasih Pak dengan ayah sambungnya. Ayah kandungnya nggak peduli, ayah sambung peduli, terima kasih dengan dia. Tapi kenyataan kadang-kadang namanya darah ya tetap ayah kandung lebih hormat ya, daripada ayah sambung. Di situ anunya. Makanya kalau ada kita digaduh, diongkosi oleh ayah sambung yang bukan ayah kandung kita, terima kasih. Disitulah Pak mestinya, harusnya ya. Nah baik, Isa ya? Belum. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali tadi bahwa amal tadi ya. Nah baik. Jadi gini, apa yang dimaksudkan dengan tanda bahwa kita bergantung pada amal? Satu, pernah nggak kita merasa asa tenang setelah beribadah? Padahal kita bukan dengan ibadahnya, dengan Tuhannya. Lalu merasa hancur, merasa berantakan, merasa putus asa, merasa jauh dari Tuhan ketika kita tergelincir. Sebetulnya jauh, Tuhan gak pernah jauh. Yang jauh itu bukan Tuhannya, perasaan kita yang bergantung pada amal kita, sehingga kita merasa jauh dari Tuhan. Ya, Tuhan itu dekat sekali, bahkan lebih dekat daripada bin hablil, daripada warat nadi kita. Maka sejatinya ungkapan ini mengandung tauhid. Itu yang saya katakan bahwa kitab Hikam ini adalah tauhid yang langsung berdialog dengan hati, mengandung tauhid dan sekaligus juga di dalamnya mengandung muhasabah. Ya, kenapa? Karena ketika kita memaknai kalimah la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, itu dimaknai apa? Tidak ada tempat bersandar kecuali Allah. Tidak ada tempat bergantung, tidak ada tempat berlindung, berharap kecuali Allah. Allah yang kita tuju, bukan amal. Amal itu hari ini ketika kita merendahkan amal orang lain, berarti kita menganggap amal itu Tuhan. Kan banyak yang gitu tuh. Merasa amal paling baik, merasa diri paling bagus. Tuh hati-hati baik. Jebakan-jebakan hati itu. Karena iblis itu membisiki hati. Oh, ikam amal bagus, ikam sunnah itu belum sunnah lagi misalnya. Nah, ini yang ditegah oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa kalimah la ilaha illallah bukan hanya pengakuan lisan, bukan. Tapi maknanya lebih dalam daripada itu, sampai persoalan tidak bersandar kepada sesuatu yang selain Allah. Maka dalam muhasabah jangan jadikan amal sebagai sandaran, jadikan amal sebagai jalan, sebagai syariat, bukan sebagai tujuan. Amal itu bukan tujuan Pak, dia jalan, dia syariat. Maka menarik misalkan ketika Al-Hasan Al-Basri menyebutkan talabul jannah bila amalin jambum minad junub, mengharapkan, mencari, menuntut surga tanpa beramal itu dosa. Ingin surga beramal kada itu dosa. Alamatul hakikah, kata beliau, alamat yang hakikat yang benar itu apa? Tarku mulahadatil amal wala tarkul amal. Tinggalkan perasaan kita beramal, tapi jangan tinggalkan amal. Tetap aja beramal, tapi jangan tapi tinggalkan perasaan aku yang beramal. Bungkusnya apa? La haula wala quwata illa billah. Itu bungkusnya kata beliau. Tidak ada daya, upaya, kekuatan kecuali daya, upaya Allah. Ketika kita mengangkat takbir pandang bahwa ini kekuatan dikasih Tuhan, ini hidayah dikasih Tuhan, maka itulah kita setiap sholat ihdinas siratal mustaqim, tunjuki beri hidayah. Ya, nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau yang benar itu begini, tinggalkan rasa kita nih Pak, rasa. Yang jadi masalah itu rasa Pak. Asa aku hanang Pak alimnya, asa aku hanang penyunahnya. Ini yang kemudian memandang orang lain rendah. Dan ini yang paling bahaya. Bukan sedikit amal, bahaya tuh di situ. Ya. Maka perlu kita bermuhasabah. Misalnya Ali bin Abi Thalib menyebut gini,
Man dhanna annahu bidunil judi yasil, siapa yang menyangka bahwasanya dia tanpa usaha, tanpa amal berhasil, tanpa beramal berhasil, fahuwa mutamandin, itu bermimpi. Pokoknya mun Tuhan kasih sayang do kita, surga kita mimpi berarti. Ada apa-apa aja sembahyang, kada puasa, sembahyang, yang penting Tuhan sayang, kadanya Tuhan sayang bang, itu mimpi. Jadi bila kita berharap surga tanpa amal, itu mimpi. Sebaliknya, wa man dhanna annahu bi badlil juhdi yasil fa huwa mustaghnin, dan siapa yang menyangka bahwasanya dengan inya berusaha sungguh-sungguh beramal lalu berhasil mencapai, maka itu sombong. Sombong. Nah, jadi kita jangan berpingkut pada amalnya, pingkut pada Tuhannya. Amal hanya sebagai jalan. Ada orang ternyata beda dengan kita, coba kita pelan-pelan. Belum mau juga dia, udahlah maafkan, mohonkan ke Allah supaya dia dapat hidayah. Kalau usah kita membenci dia, nggak usah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian syariat secara lahir menyuruh kita berusaha tadi ya, beramal, apalagi bersungguh-sungguh taat. Secara syariat menyuruh kita tetap kita jalankan. Namun secara tauhidnya, hakikatnya syariat itu juga melarang kita bersandar pada amal itu sendiri. Ya, tempat bersandar kita, bergantung kita pada rahmat Allah. Kita mesti merasa lemah di hadapan Tuhan. Maka la haula wala quwata illa billah. Maka akan terhindar ujub. Ujub tuh takjub lawan diri nih. Wah, abahnya yang malam tadi biar ulun bertahajud. Berkisah tuh bang. Wah, aku membaca Quran sehari itu 5 juz. Berkisah. Merasa takjub. Maka hilang rasa ujub dan sombong. Ini yang harus kita seimbangkan antara amal, usaha, tawakal dengan kalimat la haula wala quwata illa billah, bahwa kita bisa bangun malam, kita bisa sholat tahajud, kita bisa menjaga iman, kita bisa menangis karena merasa bersalah dengan dosa-dosa kita. Itu semua taufik Allah. Setengah malam bangun itu taufik Allah, hidayah Tuhan. Ya, makanya itu di dalam surah Yunus misalnya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatih, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya lah, fabidzalika falyafrahu, maka kalian yang demikian itu bergembiralah. Huwa khairum ma yajma'un, yang demikian itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Jadi rahmat karunia Allah itu lebih utama di atas segalanya. Ya. Maka itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amal itu bisa ada tadi kenapa? Karena taufik Allah. Kesuksesan amal kita, usaha kita bukan dari diri sendiri, tapi karena Allah. Maka inilah yang kemudian kenapa iblis terjerumus? Karena dia menganggap dia hebat. Ya. Kenapa Qarun lalai, sombong? Karena dia menganggap ilmunya. Innama utitu ala ilmin indi, sesungguhnya aku dapatkan kekayaan ini adalah karena ilmuku semata. Ya, nah baik, karena Isa mungkin sampai nih, saya tutup begini. Akhlak yang ingin ditampilkan oleh Ibnu Athaillah dalam persoalan hikmah yang pertama ini, dalam kaitan muhasabah ini, pertama, ketika kita mendapatkan nikmat iman, nikmat ibadah, maka bersyukurlah kita, Pak. Kita bisa di sini, kita bersyukur. Lalu kemudian manakala ternyata kita ditimpa satu musibah, maka bersabarlah kita. Dan manakala kita mampu melakukan amal dan ketaatan, rendahkan hati kita. Jangan sombongkan hati kita. Pandang itu taufik Allah Ta'ala. Dan bila mana ternyata kita tergelincir juga pada dosa, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Kembali kepada jalan yang lurus tadi dengan memperbanyak istighfar. Saya kira ini kita tutup dengan doa.
kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.